Pernah nggak sih dengar teman kalian ketipu investasi bodong? Nah, biar kalian gak ikut-ikutan, kenalan dulu yuk sama OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012 dengan mengambil alih tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Kemudian pada 31 Desember 2013, pengawasan perbankan juga dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Pada tahun 2015, OJK juga mulai mengawasi lembaga keuangan mikro. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mengawasi sektor keuangan Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai pengertian OJK. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu peran OJK di pasar modal. Sebenarnya apa aja sih peran OJK di pasar modal? Peran OJK di pasar modal. Yang pertama, mengawasi emiten, investor, dan perusahaan efek. Yang kedua, menjaga transparansi perdagangan efek. Dan yang ketiga, mendorong inovasi keuangan dan edukasi investor. Ibaratnya OJK itu pengawas keuangan di Indonesia. Tugasnya mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan termasuk pasar modal. Ngomongin pasar modal, teman-teman ada yang tahu nggak sih pasar modal itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Pasar modal itu tempat bertemunya investor dengan emiten. Perusahaan bisa mendapatkan dana, masyarakat bisa menginvestasikannya lewat saham, obligasi, dan reksadana. Pelaku pasar modal yang pertama ada OJK sebagai pengawas, kedua ada BEI sebagai penyelenggara, ketiga KPEI dan KSEI sebagai penjamin dan penyimpan efek, yang keempat ada broker, underwriter, dan manajer investasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus sebagai berikut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satgas Pasti menghentikan 796 entitas keuangan ilegal, termasuk 201 penawaran investasi bodong yang menggunakan modus penipuan dengan meniru nama produk atau situs resmi. Selain itu, ditemukan juga platform yang menawarkan investasi kripto dan AI tanpa izin resmi. Sejak 2017 hingga Desember 2024, total 12.185 entitas ilegal telah ditindak, yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 pinjaman online yang ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Satgas Pasti menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dan melampirkan data serta dokumen bukti terkait. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai OJK dan pasar modal. Teman-teman jadi tahu kan seberapa pentingnya OJK. Tanpa OJK, kita jadi mudah banget tertipu. Karena OJK pastiin semua perusahaan yang masuk itu legal dan diawasi dengan ketat. Jadi uang kamu aman. Yuk menjadi investor cerdas yang paham sama risiko dan peluang